Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di sesi pertama ada kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya adalah pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran suatu negara mencapai tujuan ekonomi negara yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyusunan sebuah kebijakan yang kredibel dan berdasarkan hasil pengkajian serta penelitian. Pembahasan mengenai proses perumusan sebuah kebijakan yang baik secara detail dibahas dalam buku Kebijakan Perpajakan, Optimalisasi Insentif dan Kesinambungan Fiskal. Jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangi nominal pajak. Umumnya, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan angka pengeluaran belanja negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli dan masyarakat untuk mengatasi inflasi. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Nomor 1 ada pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Poin 2 ada pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Obligasi pajak. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan peminjaman ke masyarakat. Nomor 4 ada alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Di sesi kedua ada kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar peminjaman bunga atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu,
Kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya, serta membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasikan dengan cara mencari sumber penerimaan normal dan mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara. Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Selanjutnya ada jenis kebijakan moneter, yaitu ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi ketika ekonomi sedang lesu, BI menjalankan ini. Nomor 2, ada kebijakan moneter kontraktif. Pengertian kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Nomor 1 ada fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjamkan uang kepada bank sentral. Nomor 2 ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau disingkatnya OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lain. Bertiga ada rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Nomor 4 ada imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter merupakan imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Terima kasih, sekian dari saya.